Pelajaran 39. Tema, Aku Cinta Rumah Allah. Judul, Kita Adalah Bait Allah. Penekanan, rumah Allah yang sesungguhnya bukanlah fisik gedungnya, tetapi orang-orang, termasuk anak-anak, yang di dalamnya masing-masing telah diberi karunia dan fungsi untuk saling memperlengkapi. Bacaan Alkitab, 1 Korintus 3, ayat 16 dan 17. Pelajaran untuk guru. Kota Korintus pada masa itu adalah sebuah kota pelabuhan yang besar. Kota Korintus menjadi pusat pertemuan banyak kebudayaan dan bereputasi sebagai kota yang liar, dengan berbagai teater, pasar dan kuil sebagai tempat penyembahan pada dewa-dewi. Korintus merupakan pusat penyembahan dewa penyembuhan, Asklepius, dan pusat penyembahan terhadap Dewi Cinta, Aphrodite. Itulah sebabnya kehidupan sosial kemasyarakatan banyak diwarnai dengan percabulan sebagai salah satu bentuk penyembahan pada Dewi Cinta. Di Korintus pula banyak orang yang memiliki berbagai ilmu pengetahuan, bahkan berkembang berbagai ajaran-ajaran dan filsafat dalam kehidupan masyarakat yang ada, sehingga orang sangat mengandalkan pengetahuan atau hikmat manusia. Paulus merintis jemaat di Korintus sekitar tahun 50 Masehi. Setelah mengunjungi Athena, Paulus mengunjungi Korintus dan tinggal di sana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus ketika sedang berada di Efesus, oleh karena ia mendengar melalui keluarga Chloe adanya berbagai pandangan keraguan muncul di antara mereka. Mereka menjalani kehidupan dan melihat berbagai persoalan dengan menggunakan hikmat manusia, karena bagi mereka pemberitaan tentang salib, Injil Kristus, adalah kebodohan. Belum lagi berbagai perselisihan yang muncul atas dasar hikmat duniawi, karena mempersoalkan tentang pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul, Paulus, Apolos dan Kefas. Hal ini mengakibatkan menguatnya perselisihan yang ada dan mengarah pada perpecahan. Untuk menjawab persoalan yang ada, Paulus menuliskan surat ini. Dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus menggambarkan gereja sebagai ladang, ayat 5 hingga 9, dan bangunan, ayat 10 hingga 15, maka sekarang Paulus menggambarkan gereja sebagai bait Allah dan tempat kediaman Roh Kudus. Ungkapan dalam ayat 16 yaitu, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Pertanyaan retoris ini adalah sebuah sindiran terhadap jemaat Korintus yang menganggap diri berhikmat. Mereka seharusnya sudah tahu, tetapi kenyataannya mereka tidak tahu, atau mengabaikan arti hakikat gereja yang menunjuk pada komunitas atau persekutuan jemaat di Korintus. Itu berarti sebagai gereja seharusnya lah mereka memiliki hubungan yang intim dengan Allah, karena Roh Allah diam di dalam diri mereka. Sebagai bait Allah, mereka harus memancarkan kemuliaan Allah dan bukan perselisihan yang mengarah pada perpecahan. Roh Allah yang diam di dalam mereka adalah roh yang mengaruniakan kepada mereka karunia-karunia yang berbeda, seperti memimpin, melayani, menyembuhkan, bernubuat, berbahasa roh dan sebagainya. Semua karunia itu dipergunakan untuk membangun persekutuan jemaat di Korintus. Roh Allah adalah roh yang mempersatukan. Dalam kepelbagaian fungsi dan peran yang berbeda, semua itu untuk membangun dan mempersatukan kehidupan jemaat yang ada dari berbagai latar belakang yang berbeda. Selanjutnya mereka juga diperingatkan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ini merupakan suatu peringatan bahwa jika ada orang yang hendak menggantikan fondasi, atau dasar gereja yaitu Yesus Kristus dengan hikmat dunia, dia akan binasa. Karena ia tidak lagi memberikan diri sepenuhnya untuk Allah tetapi memberikan diri pada pimpinan manusia, bandingkan ungkapan aku dari golongan Paulus, Apolos dan Kefas, maka ia mencemari dirinya sebagai bait Allah dan tidak menjaga kekudusannya. Bagian Alkitab ini hendak mengingatkan bahwa masing-masing kita adalah gereja, yaitu persekutuan umat Allah yang dibangun atas dasar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai guru sekolah minggu kita dipanggil untuk menyadari keberadaan kita sebagai gereja, bait Allah, yang harus mengembangkan hidup dalam kekudusan. Dengan berbagai karunia yang Tuhan beri serta kepercayaan yang Tuhan anugerahkan melalui peran dan fungsi yang berbeda dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini haruslah dikerjakan dengan semangat kebersamaan agar Tuhan dimuliakan. Jalanilah kehidupan ini dengan menyerahkan diri sepenuhnya untuk Allah dan dipimpin oleh Allah.